Baik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, selanjutnya saya minta satu orang untuk mendidikan dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita mengucapkan doa yang kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bekerja di surga, Bapa yang bekerja terima kasih, puji dan syukur karena kami datang kepada Bapa, karena bisa berkat kami dan kami masing-masing berdoa. Kenapa sekarang kami akan membaca jalan kami dan berkati dari awal yang mengatur dengan baik. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus dan kita berdoa. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Pertama-tama saya perkenalkan nama lengkap saya, Obi Alfa Ardian Daniel. Nama panggilan biasa disapa Obi. Ya, identitas saya dari kampus Universitas Negeri Timur, terkhususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, baru semester 3. Ya, di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yang berkaitan dengan teks prosedur. Ya, siapa di sini yang tahu teks prosedur? Ada yang tahu? Kalian tahu akan answer. Kalian tidak tahu? Di sini teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas secara sistematis dan terperinci. Teks ini bertujuan untuk memandu pembaca agar dapat melakukan suatu tindakan atau aktivitas dengan benar dan tepat. Yang berikut ada dia punya tujuan teks prosedur juga, adik-adik. Tujuan penulisan teks prosedur ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan suatu dengan langkah-langkah yang urut serta yang baik dan benar. Ya, tentunya teks prosedur itu dia memandu suatu langkah-langkah apa yang kita buat. Contohnya kita membuat suatu teks. Contohnya contoh teks prosedur itu kita membuat nasi goreng. Nasi goreng itu adik-adik, kalau pertamanya kita siapkan dia punya bahan-bahan, terus dia punya alat-alat. Jadi itu sudah termasuk di dalam teks prosedur. Ya, contohnya di sini saya ada buat satu contoh, yaitu contoh teks prosedur dengan temanya membuat nasi goreng. Itu dalam awalnya kita siapkan dia punya bahan. Itu yang pertama itu 2 piring nasi putih, 2 butir telur, 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan minyak goreng, 1 buah wortel iris sampai tipis, 1 batang daun bawang iris sampai halus, 1 batang sosis potong memanjang, dan terakhir garam merica secukupnya. Yang berikut ada dia punya alat. Yang pertama itu ada kompor, ada wajan, suter, piring, sendok, dan pisau. Itu namanya sudah termasuk langkah-langkah kita membuat suatu kajian termasuk dalam teks prosedur itu. Atau contohnya kita membuat kopi. Pasti awalnya kita siapkan dia punya bahan, dia punya alat. Betul adik-adik? Nah, begitu. Itu sudah termasuk dalam suatu teks prosedur. Begitu. Nah, sudah tadi kita sudah masuk, sudah punya alat dan bahan. Sekarang dia punya langkah-langkah. Langkah-langkah pembuat nasi goreng itu yang pertama
panaskan minyak goreng di dalam wajan. Ya pasti kita ambil aja buat di kompor, lalu ambil minyak goreng dipanaskan dulu di dalam wajan. Yang berikut masukkan telur ke dalam wajan, aduk hingga telur matang dan mengumpul. Dan yang ketiga, tambahkan wortel, sosis dan daun bawang ke dalam wajan, aduk sampai rata. Dan yang keempat, masukkan nasi putih ke dalam wajan, aduk hingga semua bahan tercampur. Lalu yang berikut, tuangkan kecap manis, garam dan merica secukupnya ke dalam wajan, aduk sampai rata. Berikut, masak nasi goreng hingga matang dan aroma harum. Karena sudah tercampur dengan bahan-bahan yang kita sudah disiapkan tadi. Dan yang terakhir, angkat nasi goreng dari wajan, sajikan dalam piring nasi. Ya, lalu terakhir kita ambil nasi itu, sajikannya di piring makan. Lalu terakhirnya kita kenapa? Pasti kali-kali di sini sudah pernah membuat nasi goreng kan? Ya itu cara membuat nasi goreng itu sudah termasuk dalam satu teks yang disebut teks prosedur. Atau contohnya tadi kakak bilang itu cara membuat kopi. Awalnya siapkan bahan, lalu dia punya alat. Contohnya alat membuat kopi itu pasti siapkan gelas, gula. Terus dia punya bahan itu pasti siapkan kopi, gula dengan air panas. Ya, itu sudah termasuk di dalam teks prosedur. Begitu teman-teman. Atau siapa di sini ada contoh lainnya tentang teks prosedur? Ada? Mungkin ada adik-adik mungkin ada mau kasih contoh lainnya tentang teks prosedur. Atau contohnya cara masak nasi kuning. Pasti awalnya siapkan bahan, lalu siapkan dan punya alat. Nah, begitu. Ya, jadi baik. Ini mungkin sedikit materi singkat dari saya tentang teks prosedur. Ya mungkin di sini materi cukup sampai di sini. Mungkin adik-adik ada yang belum paham, silakan bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, cukup mungkin sampai di sini tidak ada. Baik, dia punya kesimpulan. Dia punya kesimpulan itu dari teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan nasi goreng ini relatif sederhana dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti. Dengan memperhatikan bahan dan alat digunakan serta mengikuti langkah-langkah dengan baik. Ya, mungkin materi kita sampai di sini. Saya berterima kasih banyak juga pada ibu guru dan adik-adik yang sudah menerima materi saya pada saat ini. Saya mohon maaf mungkin dalam materi saya ada kesalahan kata atau teks-teks yang tidak sesuai. Dengan akhir kata, sekian dan terima kasih. Salam.